Halo guys, bertemu lagi dengan Jadi Murah Batu Berding Pam. Oke guys, pada hari ini saya ingin berbagi wawasan guys terkait hal yang sangat penting guys. Dalam hal ini tentang ingin berbagi kunci rahasia bagaimana supaya murai batu kita itu menjadi juara di lapangan guys. Nah, nanti kita akan bagi part per part atau bagian per bagian ya guys. Nah, satu persatu kita akan bahas dalam hal ini guys. Nah, untuk kesempatan kali ini terutama kita akan bahas tentang settingan dulu guys. Settingan yang terkait dengan jangkrik guys. Nah, nanti berikutnya terkait dengan ulat Hongkong dan terkait dengan kroto. Nah, itu settingan. Nanti part yang kedua atau bagian kedua nanti terkait dengan apa? Penjemuran. Nah, kita akan bahas satu persatu. Lalu kemudian ketiga terkait dengan pengembunan, begitu guys. Yang keempat terkait dengan misalnya keempat itu terkait dengan umbaran, begitu guys. Nah, itu hal-hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan guys, supaya burung kita menjadi juara di lapangan. Nah, sebenarnya ini adalah proses guys, proses dimana kita harus jalani satu persatu supaya nanti akan ketahuan secara keseluruhan murai batu kita itu punya fighting semangat tempur di lapangan seperti apa, begitu guys. Nah, oke guys, kita akan bahas yang pertama dulu terkait dengan settingan. Settingan dalam hal ini settingan jangkriknya guys. Nah, jangkrik umumnya guys kita bagi menjadi pemberian settingan itu ada dua ya guys ya, yaitu settingan harian dan kemudian settingan pada saat lomba. Nah, ini ada dua guys ya. Nah, ini juga akan ada kaitannya dengan apa? Ada kaitannya dengan tipe murai ya guys, tipe murai yang ada di lapangan yang kita punya misalkan seperti itu. Apakah tipe murai kita itu adalah tipe dingin ataukah tipe panas? Nah, oleh karena apa? Karena akan berbeda settingan kebutuhannya antara murai yang tipe panas dengan tipe dingin, begitu guys. Oke, kita akan bahas dengan pertama dulu adalah settingan yang tipe panas gitu guys. Tipe panas, umumnya tipe panas ini settingan jangkriknya itu tidak terlalu besar guys, tidak terlalu banyak maksudnya di sini ada. Karena apa? Karena tipe panas sangat cepat sekali naik emosinya, naik birahinya begitu guys. Sehingga tidak perlu banyak jangkrik yang dibutuhkan. Namun dalam hal ini ada prosesnya guys. Ada prosesnya, tidak serta-merta kita lakukan langsung bawa ke lapangan begitu dengan settingan yang misalnya harian. Nah, karena apa? Karena settingan harian itu sudah pasti. Artinya misalnya untuk settingan tadi yang saya bilang bahwa murai panas itu settingannya sangat sedikit jumlah jangkriknya. Mungkin kita akan setting dari awal. Nah, biasanya nih guys, rahasianya guys, ini 3H-3 gitu guys. Jadi 3 hari sebelum kita mau lomba, ini sudah sebenarnya settingan itu sudah dimulai untuk proses awalnya menuju kita akan menggantangkan burung. Nah, begitu guys. Nah, umumnya normal kita lakukan settingan harian itu misalnya untuk tipe panas itu jangkriknya mungkin rata-rata di 3 atau di 5 atau maksimal 7 itu maksimal gitu guys. Itu harian gitu guys. Nah, akan tetapi ketika kita mau lomba gitu, kita akan mau lomba nih pada hari ketiga nanti. Nah, pada hari ini misalnya guys, kita sudah settingkan bahwa kita akan ternyata kita harus lakukan apa guys? Kita harus lakukan settingannya itu diperbanyak jangkriknya. Artinya apa? Bisa kita bikin menjadi 2 atau 3 kali lipat settingan jangkriknya. Supaya apa? Supaya naik emosinya, supaya naik panasnya. Jadi normalnya misalnya kita harian ada 5 atau 7,
kita naikkan 2 kali lipat atau 3 kali lipat bahkan guys. Ini rahasianya di untuk settingan jangkrik di hari -3. Nah, kemudian untuk di hari berikutnya, di hari -2 itu kita kurangin dari misalnya tadi ada 10 atau misalkan 14, kita kurangin menjadi 7 atau menjadi 10 jangkriknya guys. Itu H-2 ini kita bicara tentang jangkrik ya guys ya. Lalu kemudian ini dilakukan pada pagi dan siang hari gitu guys. Lalu yang ketiga H-1. H-1 kita kembali ke normal begitu guys. Artinya settingan awal, misalnya settingan awal kita ada di 5 atau di 3, kita kembalikan di posisi awal. Nah, H1 berarti artinya pada saat lomba, ini hari H-nya, ini baru kita settingkan lebih rendah lagi. Misalnya sebelum kita bawa, kita akan lomba siang. Kita lakukan pemberian jangkrik ini hanya 3 saja guys. Jadi ini untuk tipe panas ya guys ya. Lalu kemudian ketika mau istilahnya berangkat atau sudah sampai di lokasi gantangan, kita berikan hanya 1 atau 2 begitu guys. Nah, kita lihat kondisinya seperti apa. Nah, kalau memang ternyata dia istilahnya masih cukup tinggi faktornya, maka sebaiknya kita jangan dulu berikan. Tapi kalau misalkan ketika sudah sampai di lokasi dan misalnya dia kurang faktornya, ditambahkan 1 atau 2 saja jangkriknya guys. Setelah itu udah biarkan guys. Nanti ketika di lapangan coba kita lihat seperti apa hasilnya. Nah, ini umumnya guys, dan ini pengalaman sendiri yang jadi Murabato lakukan di lapangan untuk tipe panas seperti itu guys, untuk settingan jangkriknya guys. Nah, itu sederhana guys, tapi kembali lagi ada proses-prosesnya ternyata. Jadi kalau kita lihat pada hari hanya itu hanya pemberian jangkriknya cuma 3 atau cuma 1 gitu. Itu sebenarnya memang pada hari hanya, tetapi lihat proses sebelumnya. Itu yang paling penting guys. Jadi guys, semoga ini bermanfaat. Ini adalah settingan awal untuk terutama jangkrik. Jadi tunggu informasi berikutnya tentang terkait dengan kroto, kemudian terkait dengan ulat Hongkong gitu guys ya. Dan proses tahapan yang lain-lainnya seperti penjemuran, kemudian pengembunan, kemudian termasuk di situ ada umbaran, kemudian mandi gitu. Jadi ada 4 bahasan lagi nanti pada part berikutnya guys, pada bagian berikutnya guys. Kita akan bahas persatu persatu. Nah, ketika ada 5 bagian ini tadi sudah kita rangkum semua, itu makanya nanti akan menjadikan Murabato kita sangat fighter di lapangan begitu guys. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Selamat mencoba, terutama kepada kicau mania dan kepada mania-mania lomba di seluruh Indonesia. Terima kasih atas nonton videonya. Jangan lupa guys, dibantu ya, subscribe, komen, lonceng, like, and share. Salam sukses.